Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang beriman, calon penghuni surga insyaallah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada diri kita dan keluarga kita kebaikan, keselamatan, kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya ketika kita akan mengakhiri sholat, terutama sebelum mengucapkan salam, Rasulullah Muhammad SAW menuntunkan agar kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, kemudian wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Jadi pada hadis riwayat Muslim nomor 588 itu kita memohon kepada Allah 5 hal. Yang pertama yaitu azab neraka jahanam. Azab jahanam. Yang kedua min adzabil qabri, siksa kubur. Dan yang ketiga yaitu fitnah hidup, fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah mati. Min syarri fitnatil qabri, yang kelima yaitu kita mohon kepada Allah dijauhkan dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Yang akan kita bahas pada saat ini yaitu yang kelima. Kita memohon kepada Allah agar kita selamat, dijauhkan dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Fitnah dari sekelompok manusia yang pendurhaka, yang suka berbuat bohong, yang curang. Karena endingnya bohong, dusta, curang itu akan membawa kita, menyeret kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, agar kita dijauh dari fitnah Masih Dajjal, kita perlu memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 17. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan, alaikum bisidqi fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah. Yang berikutnya, wa iyyakum wal kadzib fa innahu ma'al fujjar wa huma finnar. Berlaku jujurlah, karena kejujuran itu bersama kebaikan dan akan membawa kepada surga. Dan jauhilah fujar, bohong, dusta, curang. Karena kecurangan itu akan membawa dosa. Dan dosa itu akan menyeret ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai fenomena kehidupan di mana ada orang yang suka berbuat bohong, dusta, curang. Saat ini terutama ketika kita pasca pemilu, pemilihan presiden. Betul-betul agar kita selamat dari fitnah Masih Dajjal, kita merujuk pada firman Allah surat Mutaffifin ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang suka curang. Surat Mutaffifin ayat 1. Ayat 7-nya Allah menjelaskan kulla inna kadzibal fujar la fisijin. Sekali-kali jangan curang. Karena sungguhnya kitab orang-orang yang durhaka, yang curang itu tersimpan dalam kitab sijin. Jadi di hadapan Allah besok di yaumil hisab ada 2 jenis kitab catatan amal.
Yang pertama, iliyin itu kitab catatannya orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, ya, yang akan masuk surga. Catatannya disebut iliyin. Ini kumpulannya minan nabiyyin, wasidikin, wasuhada, wasolihin, orang-orang yang soleh. Yang kedua, kitab namanya Sijin. Sijin ini adalah catatan amal dari orang-orang yang kadzibin, orang yang suka berdusta, yang curang, yang musyrikin, kafirin, munafikin, dolimin, mujrimin. Orang-orang yang curang, catatan amalnya masuk dalam Sijin, yang pasti akan masuk neraka ketika tidak bertaubat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu adalah kita betul-betul berhati-hati terhadap kecurangan ini. Maka saran saya kepada petugas-petugas pemilu yang kemarin ini, tanggal 14 Februari, baik dari petugas TPS, KPU, kemudian Bawaslu, kemudian MK, betul-betul hindari curang, memanipulasi data. Seandainya pernah terlintas atau bahkan sudah melakukan, segera bertobatlah, hentikan kecurangan itu, agar kita selamat. Walaupun panjenengan mendapatkan fulus atau bayaran dari kecurangan itu, tapi berapapun miliar yang Anda terima tidak cukup untuk menolak neraka, azab neraka, walaupun 1 detik. Sangat amat ngeri. Maka orang curang itu tidak pernah berhasil. Sebenarnya dia sangat susah, menderita, tertekan, menanggung dosa. Naudzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan bahwa data-data kecurangan itu disiarkan di berbagai televisi. Misalnya, sekarang kan sudah banyak para pejuang kebenaran yang ingin pemilu itu dicapai dengan adil, jujur, luber. Kemudian mereka menemukan data, ya, dicek pada C1, laporan resmi dari TPS, masing-masing TPS. Ada banyak terjadi kejanggalan, kecurangan. Misalnya dari TPS itu paslon tertentu, ini tidak saya sebut namanya, misalnya paslon tertentu mendapat nilai perolehan suara 58 pada C1-nya. Tetapi pada laporannya yang diliris, disiarkan di berbagai televisi, dari 58 berubah menjadi 948. Di TPS yang lain dari 117 dilaporkan, dicatat, ya, menjadi 617. Jadi misalnya ada quick dari lembaga survei tertentu. Kalau catatan resmi dari C1 itu kan masuk pada server KPU yang resmi. Ini maka laporannya menjadi real count. Ini yang benar, yang sekarang sedang proses, belum dikeluarkan. Oleh karena itu, sedangkan yang tersiar di TV-TV itu dari lembaga survei yang lain, yang memungkinkan mereka itu dibayar pesanan. 58 menjadi 948. 117 menjadi 617. Ini hanya sampel, belum yang sangat amat lain banyak sekali. Ini adalah kecurangan, dusta, dan diumumkan kami yang menang, kami yang menang, kami menang. Bahkan sudah mengumumkan
sudah mau ada press release, ya, dan mereka sama sekali tidak merasa beban dari dosanya itu. Nah, maka umat Islam jangan sampai terpengaruh mendapatkan fitnah. Jadi fitnah seperti itu, kecuali seperti itu termasuk min fitnatil masih dajjal. Fitnah masih dajjal, pembohong. Maka sikap orang beriman, satu, tidak percaya, tidak boleh percaya berita-berita di televisi manapun, tanpa kecuali hasil pilpres, kecuali yang resmi dikeluarkan dari KPU, dari Realcom. Maka adalah kita bersabar menunggu. Jangan percaya kepada berita-berita hasil pilpres yang disiarkan di TV-TV yang dibahas. Nah, semoga kita mendapatkan pelajaran, berhati-hati agar kita terhindar dari min fitnatil masihid dajjal. Semoga panjenengan selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.